Wa an Jabirin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Jabir, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, mauqufan wa marfu'an. Hadis ini hadis mauquf dan marfu'. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya, la tajlisu, jangan sekali-kali kalian duduk, inda kulli alimin, di majelisnya setiap orang alim, yaitu ulama, illa ila alimin, kecuali ya, kepada orang alim, yad'ukum, yang mengajak kalian, min khamsin, dari 5 perkara, ila khamsin, kepada 5. Kalau kalian menemukan ulama yang mengajak kan kalian dari 5 perkara kepada 5 perkara, silakan kamu duduk di majelisnya. Tapi kalau ya, yang kalian temukan adalah ulama yang tidak seperti itu, ya, ajakannya tidak seperti itu, maka kalian jangan duduk di situ. Kalian jangan berguru kepada ulama itu. Jangan. Ya. Ini sabda siapa? Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud mengajak ya, kita dari 5 perkara kepada 5 perkara? Yang pertama, minasyakki, ulama yang mengajak dari keraguan, ilal yaqini, kepada keyakinan. Yang tadinya kita ada keraguan kepada Allah, ya. Ketika duduk di ulama ini, di kiai ini, umpamanya, saya jadi yakin. Nah, benar. Ayo duduk di situ. Kalau malah kamu jadi ragu kepada Allah, jadi ragu kepada Quran, jadi ragu kepada akhirat, jadi ragu kepada Nabi, kamu bahaya itu. Bahaya. Ya. Tapi kalau hatimu ya dari ragu menjadi yakin kepada Allah Ta'ala, yakin kepada Quran, kepada baginda Rasulullah SAW, semakin yakin kepada akhirat, semakin yakin kepada surga dan neraka, semakin yakin kepada apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah SAW sabdakan, duduk di situ. Ya, jadikan itu guru kamu. Ya. Yang kedua, bukan itu saja, bukan. Ya. Yang kedua, wa minar riyai ilal ikhlas. Ya, yang kedua, ulama yang mengajak dari riya kepada ikhlas. Ya. Kalau kamu duduk di majelis ulama yang malah kamu diajak untuk riya, ya, diajak untuk bagaimana saya bisa terpuji, bagaimana kita bisa terpandang orang, bagaimana gitu kan, oh saya menjadi orang wah, walaupun dalam urusan agama, ya, ingin wah, kan, sengaja ada tim publikasinya untuk apa? Untuk agar wah. Ya, agar wah, kan? Itu walaupun kiai, walaupun hebat Quran hadisnya, kamu jangan duduk di situ. Kamu tidak akan bisa ikhlas karena gurumu tidak ikhlas, karena ajakannya bukan untuk ikhlas karena Allah. Kan? Makanya banyak ulama-ulama dulu itu yang sangat anti kepada sistem musabakoh. Ya. Musabakoh itu apa? Dilomba-lombakan itu. Ya. Kenapa? Karena saking takut dari apa?
dari riya. Saking takut dari riya. Masya Allah. Saking takut dari riya. Ketika baca Quran, ya dibaguskan tapi tidak berlebihan. Ya biasa-biasa sajalah. Ya. Kenapa? Takut. Kalau terlalu bagus suara saya, dibagus-bagusan, takut malah jadi ingin dipuji orang. Wah hebat nih bacaannya. Wah hebat nih suaranya, gitu kan? Dan sebagainya. Banyak yang begitu. Ya, sudah biasa-biasa saja deh. Ya, karena saking apa? Saking takut riya. Bukan berarti orang yang dibagus-baguskan itu adalah orang riya, tidak. Kalau memang murni memperbagus kan suara itu adalah demi mengagungkan Quran. Bukan demi ingin dianggap oleh orang, dipuji oleh orang, ya, ini wah suaranya hebat dan sebagainya. Nah, itu justru lebih bagus. Ya, lebih bagus. Segalanya dibikin yang paling bagus, tapi yang paling bagus itu untuk dipersembahkan kepada Allah. Untuk dipersembahkan kepada Allah. Bacaan Quran dibagus-bagus untuk dipersembahkan kepada Allah. Bukan untuk agar orang menyebut, wah ini qori terbaik, wah suaranya hebat, nanti banyak yang ngundang, nanti banyak ngasih duit. Ya, cuma dibulak-balik saja 2 ayat, 3 ayat sudah, saya dapat sekian. Nah, tapi kalau dibagus-bagus ini tujuannya adalah untuk Allah mengagungkan Al-Quran. Ini Al-Quran kalamullah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Dan Allah menyukai yang indah-indah. Ya, mandi dulu. Mau baca Quran. Ya, pakai wangi-wangian. Pakaian yang paling bagus. Turunkan dari lemari, sorban yang terbagus. Rapih. Ya, duduknya, sajadahnya yang paling bagus. Lalu membaca Al-Quran. Dibaguskan bacaannya. Sendiri bacanya juga, nggak ada orang yang dengar, ya. Betul-betul ini demi mengagungkan Allah, demi mengagungkan kalamullah. Ya justru harus begitu, justru harus begitu, ya. Tapi kalau sudah dilihat oleh orang, kalau sudah didengar oleh orang, kan, itu harus lebih hati-hati. Karena kalau didengar dan dilihat oleh makhluk, itu akan gampang dibelokkannya oleh syaitan hati kita dari ikhlas kepada riya. Itu harus lebih hati-hati. Kalau kita bisa menjaganya, tetap kita berbuat yang terbaik, kan? Untuk mengabdi kepada Allah, lakukan. Lakukan yang terbaik itu. Tapi kalau aduh saya mah belum bisa ini hati ini, suka ada condong aja tetap, ya, sama orang kalau dipuji itu lubang hidung itu menjadi besar. Menjadi besar kalau dipuji itu. Lubang hidung itu jadi segede bedug. Dan Masya Allah. Nah, udah kalau begitu situasi hatinya seperti gitu, ya udah biasa-biasa aja. Kalau di hadapan orang biasa-biasa. Itu banyak seperti itu. Ketika dia sholat sendirian, sholatnya luar biasa. Bacaan Qur'annya panjang-panjang. Memang wirid Qur'annya dalam sholat, ya, tapi tidak ada orang yang tahu. Wirid Qur'annya tidak ada orang yang tahu. Ya. Berapa setiap harinya wirid Qur'annya, berapa zikir setiap harinya, tidak ada yang tahu. Dan karena saking mahir di dalam menutupi dirinya, karena khawatir, ya, hatinya berbelok dari ikhlas kepada riya. Ketika di hadapan orang, ya biasa-biasa saja. Di hadapan orang biasa-biasa saja, sholat biasa, kan? Bahkan kelihatan cepat, bahkan kalau bawa orang cepat. Tapi kalau dia lagi sendirian, waduh, kan? Nah, itu banyak yang seperti itu, banyak. Allah, Allah, Allah.